Shalom Bapak Ibu, apa kabar? Ya puji Tuhan. Silakan Bapak Ibu, saya undang makin berdiri. Kita mau memuji dan menyembah Tuhan. Haleluya. Betapa dalamnya kasih-Mu Tuhan bagi setiap kami. Engkau telah turun ke dunia ini Tuhan untuk menebus dan menyelamatkan kami. Begitu besar kasih telah tercurah bagi dunia, karya-Mu, kasih-Mu yang termulia, tiada terselami. Besar dan ajaib perbuatan-Mu, Kau beri hidup-Mu bagi diriku. Tiada yang seperti-Mu, Kau berkuasa selamanya. Ku puji Kau selalu. Oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setia-Mu. Oh, 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 tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti Kau, Yesus Tuhanku. Haleluya. Hey, hey. Begitu besar kasih-Mu Tuhan, begitu besar kasih telah tercurah bagi dunia, karya-Mu, kasih-Mu yang termulia, tiada terselami. Besar dan ajaib perbuatan-Mu, Kau beri hidup-Mu bagi diriku. Tiada yang seperti-Mu, Kau berkuasa selamanya. Ku puji Kau selalu. Oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setia-Mu. Oh, 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 tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti Kau, Yesus Tuhanku. Anugerah-Mu selalu baru, tiada berkesudahan. Anugerah-Mu selalu baru, oh, tiada berkesudahan. Oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setia-Mu. Oh, 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 tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti Kau, Yesus Tuhanku. Na 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 na. Oh, oh, na 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 na. Oh, 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 betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setia-Mu. Oh, 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 tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti Kau, Yesus Tuhanku.
na 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 na. Oh, oh. Haleluya. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur Tuhan. Begitu besar dan dalamnya kasih-Mu kepada setiap kami. Kami boleh ada Tuhan sampai saat ini. Sungguh karena kemurahan-Mu saja Tuhan. Kami perlu Engkau Tuhan. Hari-hari ini Tuhan, mungkin hari-hari yang sulit bagi kami. Banyak orang yang menjauh. Banyak orang yang hatinya menggebu-gebu dari awal, sekarang menjadi suam-suam kuku. Tapi biarlah Tuhan, kami diingatkan pada pagi hari ini bahwa kami perlu Engkau Tuhan. Di setiap situasi, di setiap kondisi. Ketika kami bahagia, ketika kami sedih, ketika kami kecewa, hanya Engkaulah jawaban kami Tuhan. Hanya Engkau jawaban dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlu Kau Tuhan. Perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Perlu Kau Tuhan Yesus. Sungguh. Haleluya. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Oh, kemanakah kami berseru datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Oh, kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk menyanyikan lagu ini dari awal kembali. Kemanakah kami mencari Tuhan? Kemanakah kami mencari kasih sejati? Oh, kemanakah kami berseru saat badai datang
deru, yang kami tahu hanya Kau yang mampu, hanya Engkau yang mampu memulihkan segala sesuatu Tuhan. Oh, haleluya. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu, kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu, kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu, kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan. Haleluya Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan. Di setiap waktu kami, di setiap fase-fase kehidupan kami, kami butuh Kau Tuhan. Kemanakah lagi kami mencari selain daripada-Mu Tuhan? Haleluya. Oh, 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 oh. Yesus, Yesus. Hati-Mu yang kami sukakan Tuhan. Haleluya. Terima kasih buat anugerah-Mu, buat kebaikan-Mu, buat kasih setia-Mu Tuhan. Hey, hey. Oh, oh. My Lord Jesus. Shandara dada, kiara batakan nama shandara lama, kurala tata shandiara lata pasukara dada bayara tara kalabara papa shandara lada dada, kiara nama tata shandiara lata tabara bara papa shandara lama papa, kiara papa para syata tara lada bara. Haleluya, haleluya Tuhan. Kami butuh Kau Tuhan, kami perlu Kau Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Oh, kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu, kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu, kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Kami
perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa kami yang ada di surga. Inilah menjadi satu pengakuan dalam hidup kami Tuhan, bahwa kami perlu Engkau pada hari-hari ini, bahkan hidup kami mengiring Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kalau pagi hari ini kami boleh ada lagi bersama-sama di dalam rumah-Mu Tuhan. Satu anugerah yang besar yang Kau berikan, satu kekuatan yang besar yang Kau berikan kepada kami Tuhan. Pada pagi hari ini Bapa, kami mau dengar sebagian pengajaran firman-Mu. Biarlah Roh Kudus berbicara kepada kami setiap yang hadir saat ini Tuhan. Biarlah firman Allah dapat menyentuh di dalam setiap hati kami. Kami mau belajar Tuhan lewat kebenaran-Mu. Oleh sebab itu tolong Tuhan berkati hati dan pendengaran kami ya Bapa. Kuasai di dalam nama Tuhan Yesus. Tidak memandang siapa yang membawakan berita firman-Mu, tetapi Engkau sendiri yang berbicara kepada kami Tuhan. Terima kasih Bapa pagi hari ini. Berkati tim profetik yang sudah melayani puji-pujian Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan Engkau kuasai setiap perkataan bibir mulut hamba-Mu Tuhan. Saya tidak mampu Tuhan, tetapi Engkau Allah Roh Kudus yang menuntun. Di dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan doa kami. Haleluya. Semua katakan amin. Puji Tuhan. Thank you buat tim profetik yang luar biasa. Pagi hari ini shalom Bapak Ibu. Puji Tuhan. Semua kalau ada di tempat ini itu adalah satu anugerah Tuhan. Kalau hari-hari ini kita banyak mendengar, sebentar-sebentar ada yang sudah dipanggil Bapa kita di surga, ya. Tapi kalau pagi hari ini kita masih berada di rumah Tuhan, semuanya karena anugerah Tuhan. Tuhan masih izinkan kita untuk dapat melayani, untuk dapat belajar, berdoa, tekun, setia. Kalau pagi hari ini kita berada di bawah, di dalam rumah Tuhan. Bapak Ibu, semuanya kita mau kembalikan pujian hormat kepada Tuhan. Kalau bulan-bulan ini kita belajar tentang berdoa. Kalau minggu yang lalu doa puasa dengan tema berdoa dan berjaga-jagalah. Pada akhir zaman ini bahwa kita harus lebih hari di dalam mengiring Tuhan. Kita harus semakin banyak berdoa. Apalagi di tengah-tengah pandemi ini kita mau berharap kepada siapa? Kalau dengan pikiran kita sampai kapan ini bisa berlalu? Sampai kapan kita bisa bebas? Rasanya kita dibatasi dengan kejadian pandemik ini. Saya merasakan rasa terpisah dengan orang tua. Kadang orang tua mau datang dengan kita karena hari-hari ini orang tua saya sudah berumur, kadang kepengen mondar-mandir rasanya tuh terpisah untuk tidak bebas untuk dapat datang ya. Nah Bapak Ibu, bagaimana dengan keadaan kita hari-hari ini? Sebab itu kita diajar dengan tema bulan ini untuk belajar berdoa. Bagaimana kita harus banyak-banyak berdoa. Saya pagi hari ini tidak mau panjang tentang banyak firman Tuhan, tetapi saya mau share tentang hidup. Bagaimana perjalanan kami di dalam mengiring Tuhan, bahkan di dalam bisnis. Itu semuanya karena doa, ya. Karena doa, karena banyak di dalam bisnis terlebih ya, maupun dalam rumah tangga. Kalau tanpa doa, tidak mungkin sampai hari ini saya boleh berada di tempat ini. Tidak mungkin
Kalau tanpa doa suamiku bisa melayani Bapak Ibu di tempat ini. Nah, karena satu doa ya yang tidak pernah terputus ya. Oleh sebab itu Bapak Ibu, doa itu adalah doa kerinduan hati kita yang besar untuk datang kepada Tuhan ya. Tadi waktu di perjalanan suami saya tanya, judul khotbahnya apa? Lalu saya langsung buat berdoa yang didengar oleh Tuhan. Langsung saya buat aja karena selama ini saya kalau bawa firman Tuhan berdua, tapi ini karena sendiri rasanya kehilangan satu ya. Rasanya saya hanya sendiri, tapi sudah diingatkan ya Bapak Ibu ya, thank you buat suamiku. Jadi doa itu adalah kerinduan yang besar dari kedua belah pihak, yaitu Bapa kita di surga, Tuhan Yesus, bahkan Roh Kudus. Doa itulah yang membuat kita bisa naikkan kata-kata kita kepada Bapa, karena ada Bapa kita di surga, kita mempunyai kerinduan datang kepada Tuhan ya. Jadi kita di dalam doa kita harus punya kerinduan untuk bertemu kepada Bapa kita supaya kita ada hubungan ya Bapak Ibu ya. Seperti di dalam firman Tuhan Yesus ajarkan kita. Kita mau buka di dalam Matius pasal yang ke-6. Kita mau baca di dalam firman Tuhan Matius pasal yang ke-6 ayat ke-5. Bapak Ibu kita ganti-gantian ya bacanya ya. Saya yang pertama, lalu nanti Bapak Ibu yang kedua ya, dan selanjutnya. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Lagi pula dalam doamu itu, janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, kalau Tuhan Yesus mengajarkan doa tentang doa Bapa kami ini sudah lengkap ya Bapak Ibu ya. Tuhan Yesus mengajarkan dalam hal berdoa, dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalaskannya kepadamu. Bapak Ibu, kita diajar berdoa, kita disuruh untuk masuk di dalam kamar kita,
di sini diajarin bahwa masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu. Kita seringkali banyak anak-anak Tuhan supaya dilihat orang. Kita berdoa, apalagi kalau ada acara-acara ya, semua sudah berdasi, semua pakai jas. Wah, kalau berdoa rasanya sepertinya bukan Bapa yang di surga lagi yang ditinggikan. Itu adalah doa orang yang munafik. Tetapi firman Tuhan ajarkan bahwa kita, ketika kita mau berdoa, masuk ke dalam kamar. Ya Bapak Ibu ya, di dalam kamar itu adalah tempat pribadi kita. Di tempat itulah kita bisa berhubungan dengan Bapa kita di surga. Kita bisa menaikkan syukur kita kepada Tuhan ya. Nah, Bapak Ibu, lagi di sini diajarin juga lagi pula dalam doamu itu janganlah bertele-tele. Kalau kita diajar doa itu jangan bertele-tele, tapi kita harus fokus bahwa apa yang harus kita minta ya. Di dalam doanya, di dalam doa Bapa kami tadi, saya kembali dulu di bagian depan, bahwa kita harus awal dari doa kita harus mengadakan pujian penyembahan kepada Tuhan ya. Ketika kita masuk di dalam kamar, kita berdoa, kita puji Dia, kita sembah Dia. Ketika kita mau sembah Tuhan yang besar itu, Dia akan hadir melawat kita ya. Nah, Bapak Ibu, di situ juga diajar bahwa kita jangan bertele-tele di dalam doa kita ya, bahwa supaya kita dilihat orang. Seringkali ada doa yang sudah diucapkan lalu nanti doa diulangi lagi ya. Tapi di sini firman Tuhan ajarkan kita bahwa kita jangan bertele-tele ya. Nah, Bapak Ibu, di sini diajarin bahwa jadi janganlah kamu seperti mereka karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan. Bapa kita itu sungguh Dia mengetahui keadaan hidup kita. Mungkin kita di dalam kesusahan apalagi hari-hari ini ya. Kita mengalami banyak persoalan dengan keadaan corona ini ya. Tetapi di sini firman Tuhan, janganlah kamu seperti mereka karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Bapa itu selalu tahu apa yang menjadi kebutuhan kita. Lalu Bapa mengajar kita, karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu dan seterusnya ya. Itu tadi awal kita dari sebelum waktu kita awal berdoa, kita mau agungkan Tuhan ya. Kita mau tinggikan Tuhan. Kita tidak menjadi di dalam doa kita bahwa kita itu ada 3 hal, yaitu waktu, dan kedua ada penyerahan total, dan ketiga kita mau minta kuasa Roh Kudus untuk menyertai dalam hidup kita ya. Nah, doa Bapa kami, nanti ibu-ibu saya rasa banyak yang sudah hafal tentang doa Bapa kami. Tetapi di sini kita diajar bahwa untuk kita belajar berdoa, kita harus mempunyai banyak waktu. Bapak Ibu, di dalam 24 jam itu waktu hanya kita yang dapat mengatur ya. Waktu saya tidak tahu kesibukan Bapak Ibu, tetapi untuk jam-jam doa Bapak Ibu lah yang tahu. Tetapi ketika kita bangun dari tidur, kita harus sempatkan bahwa kita harus berseru dulu kepada Tuhan. Bapak Ibu, itu sudah menjadi kebiasaan buat saya. Saya mau share bagaimana dalam kehidupan saya mengiring kepada Tuhan ya. Saya banyak belajar dari mama saya. Dia tidak pernah tinggalkan jam doa di pagi hari. Nah, Bapak Ibu, sesibuk apapun kita, saya tahu ibu-ibu apalagi yang punya anak kecil ya. Bapak Ibu lah yang tahu mengatur waktu. Mungkin ketika kita harus kerja jam kantor jam 7, kita atur bukannya bangunnya jam 6, tetapi kita harus bangun jam 5. Kita mau duduk di kaki Tuhan dulu. Kita mau berseru kepada Tuhan ya Bapak Ibu ya. Kita mau beri waktu kepada Tuhan. Pada waktu saya masih muda dulu diajar sama senior gembala
waktu itu diajar. Ketika engkau berdoa di pagi hari, engkau berseru naikkan doamu. Engkau jangan lepaskan, berhenti berdoa sebelum hadirat Tuhan menghampirimu. Di situ Tuhan, saya banyak belajar. Ya, hambanya ini mengajarkan bahwa jangan berhenti, jangan melepaskan, jangan tutup doamu ketika engkau belum merasakan kehadiran Tuhan. Di saat pagi hari itulah kita merasakan untuk datang kepada Tuhan yang sangat baik. Pikiran kita masih bersih, kita baru bangun dari tidur, tenaga kita masih full. Kita berikan hidup dan waktu kita datang kepada Tuhan, ya Bapak Ibu ya. Lalu kita harus mempunyai penyerahan total kepada Tuhan. Apa kita mau dengar apa kata Tuhan? Kita seringkali apa kata Tuhan kita tidak mau dengar. Kita mau suka-suka kita saja sendiri ya. Nah Bapak Ibu, lalu kita minta tuntunan kuasa daripada Roh Kudus ya. Bapak Ibu, waktu saya mau bersaksi ketika waktu di dalam penyembahan, dalam perjalanan bisnis ya, suami saya itu kalau dia mau sesuatu dia langsung bisa hari ini berkata besok dia langsung berangkat, dia mau langsung lakukan bisnisnya ya Bapak Ibu ya. Jadi kadangkala belum tanpa doa dia sudah jalankan. Nah, biasa bisnis roti lalu dia mau beralih ke bisnis properti Bapak Ibu ya. Ini persoalan yang sangat besar yang saya hadapi waktu itu di dalam mendampingi suami saya ya. Pada waktu itu rasanya segalanya sudah mau berakhir. Bisnis yang didapat rasanya sudah mau berakhir. Tetapi waktu itu kebetulan kami ada tim doa. Waktu itu saya ingat sekali berdoa di Bengkulu ya, di tempat di mana properti itu dibangun. Waktu itu kesusahan yang sangat dalam, ketika waktu itu setiap bulan ya kami harus keluarkan 300 juta. Ini kesaksian berulang-ulang tetapi ini membawa saya untuk lebih dekat bergantung kepada Tuhan. Waktu itu saya menangis, hanya menangis, berdoa bersama-sama dengan hambanya. Ketika dalam terdesak ya Bapak Ibu ya, ada suara kecil berkata, aku ada. Aku ada. Suara itu terdengar di dalam telinga saya. Nah, oleh sebab itu kemarin waktu renungan Ibrani 11 Bapak Heri kasih saya, mari kita baca bersama-sama Ibrani 11 yang di ayat 6. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada. Saya teringat, benar ya. Memang di dalam firman Tuhan itu sering Tuhan Yesus katakan bahwa aku ada. Seperti apa yang saya waktu bergumul di dalam doa itu, suara Roh Kudus itu berkata bahwa aku ada. Dan Ibrani ini katakan bahwa Allah ada. Bapak Ibu, saya tidak tahu pergumulan Bapak Ibu. Tetapi di dalam pelajaran doa ini kita mau berdoa dengan sungguh-sungguh. Kita naikkan kepada Tuhan bahwa doa kita, apa yang harus kita sampaikan, apa yang menjadi pergumulan kita yakin bahwa Tuhan itu ada. Bapak Ibu, saya itu bukan orang yang suka bisa bernubuat, bisa memberi peneguhan kepada orang-orang. Tetapi ketika di dalam waktu-waktu pengiringan saya kepada Tuhan terdesak Bapak Ibu, itu selalu pernyataan Tuhan itu ada di dalam hidup saya lewat kuasa Roh Kudus. Bahwa di dalam Ibrani itu bahwa Tuhan katakan aku ada. Mungkin pada pagi hari ini saya tidak tahu pergumulan Bapak Ibu. Mungkin masalah dalam pekerjaan, mungkin dalam kondisi tubuh kita kurang enak. Tapi firman Tuhan bahwa Allah ada. Dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Apakah kita mempunyai kesungguhan hati untuk mencari Tuhan? Memang sulit Bapak Ibu untuk kita
disiplin, apalagi di pagi hari itu untuk datang kepada Tuhan. Tetapi kalau kita tidak punya tindakan, kerinduan datang kepada Tuhan, itu tidak akan terwujud. Bapa kita di surga itu selalu rindu datang kepada kita untuk mencari kehadiran kita di dalam doa. Bapak Ibu, saya punya cucu, waktu itu kebetulan dititip sama saya selama 5 hari. Jadi belum pernah dititip, kali ini dititip. Jadi pertama kali dititip dia bilang, "Papa nanti beliin oleh-oleh buat Ebi." Ya, bapaknya bilang oleh-oleh. 1 hari dia hitung, "Nay, masih 4 hari lagi ya papa pulang." Terus 3 hari lagi. Tapi setelah sisa dari itu, papanya telepon, dia sudah gak mau angkat telepon. Dia cuma hanya pesan oleh-oleh. Bapak Ibu, kita itu sama seperti cucu saya. Kita hanya punya kerinduan permohonan kita saja, tapi tidak punya kerinduan untuk mencari Bapa. Sama seperti cucu saya, ketika bapaknya datang, telepon, "Ebi, papa kangen mau telepon, mau ngomong." Dia diem aja. Nggak mau, dia bilang gitu, nggak mau. Nah, kita seperti itulah kira-kira dalam keseharian kita. Kita kurang mau, tetapi kita mau minta sesuatu dari Bapa, tapi kita tidak mau datang kepada Bapa terus menerus. Rutinitas ya, menjadi kerinduan ya untuk mencari hadirat Tuhan ya. Nah, Bapak Ibu, kita berdoa juga kita harus mempunyai iman ya. Kalau kita tidak punya iman, doa kita tidak dapat dijawab oleh Tuhan. Tapi kalau kita naikkan dengan iman di dalam doa kita, Bapa kita di surga itu mendengar setiap seruan doa kita. Lalu saya rindu kita buka di dalam Yeremia 29. "Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu." Terus ayat 13. "Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati." 14. "Aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan memulihkan keadaanmu dan akan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa dan dari segala tempat kemana kamu telah kucerai-beraikan." Kita ulang lagi yang di ayat ke-12. "Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu." Bapak Ibu, kita aminkan firman Tuhan ini. Kita mau berseru kepada Tuhan di dalam doa ya. Hari-hari ini kita tidak banyak dapat lari kepada siapa-siapa. Kita hanya datang di bawah kaki Tuhan. Pada waktu kejadian pandemik, Bapak Ibu, saya dengar banyak orang-orang yang tertular, banyak bisnis-bisnis yang ditutup, dan itu kami alami di dalam bisnis kami, Bapak Ibu ya. Ada beberapa outlet tutup dan toko anak-anak saya juga tutup. Waktu itu ya namanya juga saya hanya manusia ya, ada kalanya lemah, mengalami kelemahan ya. Meskipun ada juga tim-tim doa, setiap minggu itu ada doa, tetapi pada waktu kejadian itu saya sepertinya hilang keseimbangan perenungan firman Tuhan ini ya. Saya memakai dengan pikiran saya sendiri, wah jadinya nanti bagaimana, dan ingat kewajiban-kewajiban yang belum selesai ya. Pada waktu itu saya bilang sama suami saya rasanya gelisah sekali ya. Suami saya bilang, itu asam lambung saya jadi naik ya Bapak Ibu ya. Padahal ya waktu itu firman Tuhan itu selalu datang kepada saya, cuma saya tidak kurang peka ya Bapak Ibu ya. Saya itu ketika saya mengalami terdesak,
Seringkali Tuhan itu berbicara lewat Roh Kudus atau Tuhan itu memberi saya dengan perkataan firman Tuhan. Yaitu di dalam Habakuk 3 ayat yang ke-17. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Terus, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Nah Bapak Ibu, firman Tuhan ini datang terus kepada saya. Lalu kurang berapa lama berikutnya anak saya lagi telepon, Mami, Koko harus teruskan Hotaru yang sekarang restorannya yang baru dibuka. Waduh Grace, saya bilang, lagi keadaan pandemik begini kita mau invest lagi. Investnya bukan kecil ya. Dia kalau membuat sesuatu itu dia harus rapi, bagus. Jadi saya tahu investnya tidak kecil. Tapi dia bilang, bagaimana Mami? Kaki sudah terperosok sebelah tertanam. Gimana lagi kita harus bangkit. Jadi Bapak Ibu, ya sudahlah, Mami hanya berdoa saja, saya katakan seperti itu Bapak Ibu. Tapi firman Tuhan ini terus berbicara di dalam Habakuk 3 ayat 17 ini ya. Lalu sudah waktu buka, saya baru teringat dengan firman Tuhan ini. Bahwa memang Tuhan nyatakan ya. Tuhan itu bukan Tuhan yang melepaskan kita begitu saja. Tetapi ketika Hotaru ini dibuka, saya boleh melihat campur tangan Tuhan itu luar biasa. Apa yang tidak saya pikirkan tentang hal-hal yang baik yang akan Tuhan berikan. Tetapi Tuhan nyatakan itu. Sekalipun pohon anggur tidak berbuah, saya minta firman Tuhan ini ditampilkan. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan. Bapak Ibu, kita lihat sehari-hari ini ya. Semua rasanya ya, kita dengar di sana sini perusahaan banyak tutup, karyawan banyak yang dirumahkan ya. Tapi firman Tuhan bilang, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang, tidak ada makanan, lembu sapi tidak ada di dalam kandang, firman Tuhan katakan. Terus, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan. Bapak Ibu, aminkan firman Tuhan ini Bapak Ibu ya. Bukan saya saja yang harus mengalami dengan perkataan firman Tuhan ini. Tetapi Bapak Ibu harus mengalami bahwa Bapak Ibu, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan. Beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Saya sungguh bangga mempunyai Bapa yang kita sembah itu. Bahwa Dia yang menjamin hidup kita. Saya tidak tahu pergumulan Bapak Ibu hari-hari ini. Dengan keadaan kejadian yang menakutkan corona ini. Kita tidak bisa bebas untuk kemana-mana ya. Segala sesuatu rasanya tidak tahu kapan harus berubah. Tetapi pelajaran kita di dalam bulan ini tentang berdoa. Ya. Sebab itu kita mau imankan dari kata-kata firman Tuhan setiap yang ada datang pada pagi hari ini. Pertama, kita sudah diajar oleh Tuhan untuk doa Bapa kami. Bagaimana kita harus berdoa sebelum kita datang kepada Tuhan. Kita mau mempunyai waktu. Kita mau berikan waktu kita kepada Tuhan. Kita mau serahkan diri kita. Kita mau minta pimpinan kuasa Roh Kudus untuk menolong hidup kita. Lalu kita mau belajar dari
kehidupan kita dengan Bapa di surga. Kita mau bergaul, kita mau jadikan Bapa kita itu teman hidup kita yang tidak pernah kita tinggalkan, yang mungkin kita hanya ada maunya, kita mau baru mencari Bapa. Tetapi firman Tuhan ajarkan bahwa setiap waktu, ya, setiap waktu, mungkin pagi hari, engkau harus cari Tuhan dahulu, ya. Sampai hari ini, kalau hidup keluarga, hidup bisnis kami boleh dipimpin oleh Tuhan, itu satu. Sekalipun saya tidak pernah tinggalkan jam-jam doa di pagi hari itu, ya. Karena di pagi hari itulah semua penyerahan kepada Tuhan. Dan malam hari itulah adalah ucapan syukur apa yang Tuhan berikan di dalam hidup kita. Ya Bapak Ibu, ya, sampai hari ini itu pun tidak pernah saya tinggalkan. Dan saya boleh bersyukur lewat lahir di dalam doa, ya. Saya boleh melihat hari-hari ini suami saya, ya. Setiap hari dia bergumul dengan firman Tuhan. Dia siapkan apa tugas-tugas yang dia akan lakukan, ya. Itu menjadi doa saya bahwa biarlah suami saya tetap setia di dalam dia berbisnis, dia biarlah hidup ada di dalam komunitas dan hidup di dalam setia melayani Tuhan. Itu menjadi doa buat saya. Lalu hari ini Tuhan jawab doa saya. Tapi ada seterusnya lagi. Kita berdoa bukan sampai setiap doa kita dijawab oleh Tuhan. Tetapi kita harus terus, apa lagi yang harus kita lakukan. Saya terus lagi bergumul di dalam doa supaya anak-anak saya ada di dalam melayani Tuhan. Meskipun di dalam mereka sibuk dengan bisnis mereka. Tapi menjadi kerinduan hati saya, anak-anak harus melayani Tuhan. Karena tanpa Tuhan, kita tidak dapat lakukan apa-apa. Semuanya dari Tuhan. Oleh sebab itu kita harus kembalikan kepada Tuhan. Mungkin pada pagi hari ini, aduh hidup kami hanya pas-pasan. Hidup saya rasanya sepertinya Tuhan tidak dengar doa saya. Tapi kita mau belajar firman Tuhan pagi hari ini ajarkan kita. Kita harus beri waktu. Kita seringkali tidak mau belajar disiplin, ya Bapak Ibu. Saya mau belajar seperti mama saya. Mama saya itu setiap pagi dia belum melakukan segala sesuatu, dia duduk di bawah kaki Tuhan. Dan saya belajar seperti itu. Ibu-ibu ada amin. Kalau engkau mau lihat ada perubahan dalam rumah tanggamu, kalau engkau melihat anak-anakmu akan diberkati oleh Tuhan, ibu-ibu lakukanlah apa yang Tuhan suruh. Ya, lakukanlah bapak-bapak apa yang Tuhan ajarkan, ya. Bahwa kita harus mempunyai waktu, ya. Kita harus mempunyai penyerahan diri dan kita mau minta pimpinan Roh Kudus selalu menuntun hidup kita, ya. Karena hari-hari ini, inilah waktunya. Hari-hari jahat. Hari-hari kita tidak tahu apa yang akan terjadi lagi, sudah pandemik, ya. Tapi saya yakin bahwa bukan sebatas pandemik ini saja hidup kita sudah jadi susah. Tetapi yang akan datang itu akan lebih susah. Kita mau lari kepada siapa? Kalau kita bukan datang kepada Tuhan. Di satu pagi hari saya berdoa, Tuhan, saya tidak mampu untuk berbicara kepada jemaat. Lalu ketika waktu renungan pagi, saya baca di dalam firman Tuhan Yohanes 15 ayat 7. Mari kita buka lagi, ya. Yohanes 15 ayat 7. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu. Tuhan bilang, firman Tuhan itu juga harus hal yang pokok. Firman Tuhan itu setiap hari harus menjadi renungan dalam hidup kita. Karena firman Tuhan itulah yang memberi arahan di dalam kehidupan kita. Ya, kalau tanpa firman kita akan kesasar, ya. Firman Tuhan katakan, jikalau kamu tinggal di dalam aku. Kita sudah tinggal di dalam hadirat Tuhan. Jangan lupa, kita juga akan mau tinggal di dalam firman. Apa yang firman Tuhan ajarkan,
kita mau belajar terus. Kita bawa terus firman Tuhan itu menjadi perenungan dalam hidup kita ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau kita sudah belajar aktif dengan doa-doa kita, jangan lupa firman Tuhan itu. Ada hari-hari ini banyak orang berlomba-lomba baca firman Tuhan 1 hari 5 fatsal. Tetapi saya rindu ada 1 hari di dalam 5 fatsal itu yang mengena di dalam hidup kita, apa yang harus kita lakukan, apa yang menjadi teguran firman Tuhan, apa yang Tuhan katakan. Bukan kita baca 5 fatsal kita kejar sampai akhir tahun kita selesai. Ya, seperti firman Tuhan itu kemarin, aduh saya tidak mampu Tuhan, tetapi Tuhan ketika saya baca di dalam Yohanes 15 ayat 7 ini langsung klik di pikiran saya bahwa firman Tuhan itu katakan, tinggallah di dalam aku. Makanya saya mau belajar tinggal terus di dalam Tuhan. Dan firmanku tinggal di dalam kamu. Jadi waktu itu, wah iya ya Tuhan, selama ini saya mau tinggal di dalam Engkau, tapi firman-Mu kurang tinggal di dalam hidupku. Aku selalu pakai dengan pikiran otakku sendiri bahwa hanya Tuhan dan firman-Nya kita tinggalkan. Tetapi pagi hari ini firman Tuhan itu ajarkan kita bahwa kita harus tinggal di dalam Tuhan dan tinggal di dalam firman Tuhan. Dan firman Tuhan jamin kepada kita bahwa apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Pagi hari ini mungkin ada pergumulanmu yang belum dijawab oleh Tuhan. Tetapi kita mau belajar. Kita mau memberi waktu kepada Tuhan. Kita minta pimpinan Roh Tuhan. Apa saja kata firman Tuhan yang kamu rindukan, yang kamu inginkan, kamu akan menerimanya. Ada amin Bapak Ibu. Pagi hari ini firman Tuhan itu datang kepada kita semua. Biarlah itu menjadi bagian dalam kehidupan kita. Kita mau terima firman itu. Kita mau renungkan terus. Dan kita bawa renungan pagi hari ini. Itulah menjadi perenungan kita sepanjang bulan November ini. Bahwa kita harus berdoa. Berdoa dengan sungguh-sungguh. Kita sudah diajar dengan doa Bapa kami ya. Nah pagi hari ini saya tidak panjangkan firman Tuhan, tetapi ada hambanya yang bisa meneruskan, bisa menerangkan lebih jauh ya. Karena saya hanya rindu untuk melayani. Melayani adalah satu kehormatan, tetapi dengan keterbatasan saya, hambanya yang akan meneruskan. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua. Saya percaya setiap kita diberkati oleh kebenaran firman Tuhan, amin. Saya diberkati dan ada satu kalimat yang saya mau teguhkan. Jangan pernah berhenti berdoa apapun keadaanmu. Ada kata yang diteguhkan tadi dari Ibrani ayat 11 ayat yang ke-6, Allah itu ada, amin. Ngomong kanan kiri, Allah itu ada dalam hidupmu. Dan saya percaya kalau Allah ada dalam hidup kita, maka Dia Bapa yang baik bagi kita. Yesus katakan dalam Matius, Bapamu itu tahu apa yang kamu perlu. Seperti ayat firman Tuhan yang Ibu Simon tadi sampaikan. Bahkan sebelum kita doa minta, Tuhan itu sudah tahu. Karena Allah itu ada. Yang Tuhan mau adalah seperti prinsip yang saya ajarkan minggu lalu, doa itu adalah hubungan dan komunikasi. Kita punya hubungan dengan Bapa karena kita adalah anak. Tapi jangan lupa berkomunikasi. Bangun komunikasi. Karena seperti yang saya katakan minggu lalu, hubungan tanpa komunikasi itu abnormal Bapak Ibu. Kalau kita ngomong kita jadi anak Bapa di surga, tapi kita nggak pernah berkomunikasi, kita nggak pernah ngobrol dengan Bapa di surga, itu nggak normal itu. Tapi juga berharap jangan kita ini hanya bisa berkomunikasi tapi tanpa hubungan. Artinya seperti gambaran yang Ibu Simon tadi sampaikan. Kita ini kadang cuman butuhnya berkat Tuhan. Dengan Tuhannya nanti dululah. Kita bukan seperti itu lagi, amin. Jadi saya percaya saya diberkati dengan kebenaran firman Tuhan dan setiap kita juga diberkati. Dan perintahnya firman Tuhan katakan jangan pernah berhenti berdoa. Karena
Tuhan itu hanya sejauh doa. Amin. Nah, kita akan dengarkan beberapa pengumuman multimedia sebelum kita tutup di dalam doa. Saudara diberkati, saya diberkati sekali ya oleh firman, oleh hikmat yang Tuhan sampaikan. Saya percaya ini di akhir zaman dan saya percaya firman-Nya jauh lebih berkuasa karena ada percepatan ya. Kata kuncinya adalah saudara percaya. Percaya mujizat, percaya sudah buka hati. Luar biasa. Dan saya mau minta tolong dimanapun saudara dengarkan ini, HP saudara sekarang buka, kemudian kirimkan. Bagikan ke beberapa orang yang Tuhan taruh di hati. Saudara tidak tahu akan memberkati banyak orang. Dan saudara yang dengarkan ini, kalau engkau merasa sendiri, dimanapun engkau berada, hubungi kami. Kalau engkau mau komunitas, hubungi kami. Dimanapun di seluruh Indonesia saudara berada. Kalau engkau ada di luar negeri, hubungi kami. Kami akan kenalkan, kami akan hubungi saudara. Sebab kami percaya gereja bukan di gedung ini saja. Hari-hari ini Tuhan akan bukakan. Karena kita disuruh pergi, jadikan semua bangsa muridku. Kita akan rintis komsel di mana-mana. Buka gereja rumah di mana-mana. Kalau saudara tersedia tempatnya, ya saudara masa sendiri butuh komunitas, hubungi kami. Ada tim kami akan menjangkau saudara, menemani saudara untuk mulai komsel-komsel di mana saja saudara berada. Haleluya. Kita akan akhiri ibadah ini, mari kita bangkit bersama-sama. Tuhan terima kasih untuk siang hari yang luar biasa ini. Engkau memberkati, mengurapi kami, firman-Mu yang berkuasa bekerja dalam hidup kami. Yang sakit disembuhkan oleh kuasa firman-Mu siang hari ini. Kami dibaharui, dipulihkan. Seperti kesaksian kedua hamba-Mu. Kuasa-Mu bekerja juga di antara kami. Terima kasih untuk Engkau membaharui bisnis pekerjaan kami, jala dan perahu kami, terutama hati kami yang taat kepada Engkau. Sebentar kami akan pulang dan beraktivitas, kami terima berkat yang besar daripada Allah Bapa. Cinta kasih dari Tuhan kami Yesus Kristus dan persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus turun atas setiap kami di dalam nama Yesus. Kita yang sepakat dan percaya sama-sama katakan amin. Thank you, saya diberkati sekali. Thank you.